memiliki Magic Sentry. Satu hal yang bisa menimbulkan sebuah efek comeback ketika mungkin 70 detik ke depan Lord akan hadir di area bottom lane. Kalau misalkan kita melihat dari instant reply by Infinix Top Series kita, ada beberapa hal yang terjadi di area bottom lane ketika di area jungle R7 mencoba untuk memberikan dealing damage sendirian, namun sekarang memang harus mengandalkan Skylar untuk memfollow up dengan setupnya yang dari tadi Blazing Duetnya benar-benar on point. Ya, semakin kecil area defensif yang dimiliki oleh Araki akan semakin bahaya lagi untuk tim itu sendiri. Mau ke rumput mana dia nantinya? Sekarang ada lagi Feather Astrek dikeluarkan. Benar-benar mengunci bagaimana pemain dari Kyoshi untuk tidak bisa bergerak jauh sedikit lebih maju. Itu pun nggak boleh gitu. Dan sebenarnya Wind of Nature jadi pilihan item untuk Skylar sendiri. Dia punya defense untuk Brody, tapi nggak untuk Parsha. Ya, mungkin ada shield atau mungkin ada item-item lain tapi Seven. Ini dia R7 tertangkap basah again and again. Ada di area tersebut tapi Clay mencoba menarik Wise. Mungkin bukan satu target yang cepat ataupun bukan target yang tepat. Karena untuk kali ini Wise-nya udah mendapatkan begitu banyak damage yang masuk dari Skylar, tapi Skylar pun harus mundur dengan Battle Mirror Image yang dia punya dan Albert. Split push adalah satu hal yang harus dilakukan untuk saat ini. The Feather Astrek, coba lihat Skylar mendapatkan damage yang cukup banyak masuk ke dalam tubuhnya. Dan mereka sepertinya akan bisa mendapatkan lagi karena satu desa yang ada di area mid. Tapi Albert mendadak bisa langsung mendapatkan lagi karena satu center yang memang dimiliki oleh pemain dari Blacklist Internasional. Hajinya berhasil langsung dihancurkan, Clay-nya menarik lagi karena Wise. Tapi malah Clay-nya yang berhasil ditumbangkan. Dan Lord yang sudah spawn. Ini bisa jadi objektif selanjutnya juga untuk Blacklist Internasional. Dimana sekarang kondisi goldnya juga memang lagi diunggulin sama mereka, bro. Tapi masalah utamanya Wise belum ready dengan Retribution-nya. Apakah akan sedikit di buying time? Apakah akan sedikit ditahan? Karena Albert siap dengan level 15 dan Retribution yang sudah dari tadi dia tahan. Yap, dan Albert pun stop dulu di situ. Sepertinya mulai nggak kondusif keadaan di area rumput tengah. Untuk Purple Buff-nya sendiri juga beberapa saat lagi akan nongol pula. Mereka akan diinvasi sepertinya oleh Blacklist Internasional untuk bisa menghilangkan energi yang dimiliki oleh Albert untuk memperlambat mobilitas yang dia punya. Dan Finn benar-benar gak bisa untuk maju ke bagian depan. Ini masalah utamanya adalah basic attack dari Oheb aja. Ketika connect menuju ke arah R7 itu 1900 damage masuk ke tubuh dari R7. Yang dimana itu belum sama Vengeance Spell. Bayangkan kalau misalkan nanti jadi cover sama Oh My Venus dan ternyata R7 belum siap dengan Winter Truncheon. Sepertinya ini akan menjadi sebuah malapetaka karena Oheb ini udah punya burst damage yang sangat amat tinggi di late game seperti ini. Dan dia nggak gampang ditumbangkan juga. Mungkin bisa dihitung dari semua damage R7 masuk ke arah Oheb. Itu bisa ketahan. Heal-nya juga belum dikeluarin. Ada Aegis. Belum tumbang, betul. Karena adanya efek dari Aegis. Dan Lord yang di-setup kali ini 4 pemain dari Blacklist dan juga Rans. Waduh Haji. Udah mengeluarkan lagi karena Feather Astrek dan juga altarnya dikeluarkan. Coba lihat R7 mengejar ke bagian depan. Ada satu orang yang benar-benar bisa dihapus dan itu adalah Oheb. Tapi Finn benar-benar tukar pula di area ini. Wise sedikit lagi HP-nya. Dan mereka masih melakukan lagi pertempuran di atas. Kemudian Albert datang. Albert hadir di saat yang tepat. Ada Cutthroat dan langsung menghilangkan satu pergerakan yang dimiliki oleh jungle utama yang dimiliki oleh Blacklist Nasional. Dan untuk kali ini Lordnya terbuka lebar. Akankah Albert bisa mendapatkan lagi karena satu Lord ini, namun Skylar di area yang berbeda malah menjadi korban karena hanya beberapa detik lagi siapakah yang akan menjadi pemilik dari Lord ini. Kita lihat bersama-sama dan Lord menjadi milik dari Araki Hoshi dan mereka pasti melakukan pertempuran di area tersebut. Ya, dan R7 yang menjadi distraction banget di arah depan. Albert fokus ke arah Lord, mengingat memang tidak adanya Wise yang punya Retribution, dia cukup pede. Bahkan kali dengan Purple Buff yang mulai diinvasi. Yang ini dibutuhkan banget sama teman-teman dari RRQ. Albertnya masih down, terpaksa harus direlakan mungkin, namun ternyata masih bisa diamankan oleh Clay. Iya, di setup barusan sebenarnya R7 memiliki tugas yang banyak sekali. Apalagi dengan Oracle dan juga Dominance Ice yang sudah ada di tubuhnya. Jadi setidaknya nanti Oh My Venus tidak akan memiliki heal up yang cukup. Dan ini adalah Lord yang penting, Lord yang begitu mahal. Lord yang bisa mendobrak bagaimana pertahanan dari Blacklist International di area top lane yang sempat dibawakan split push oleh Albert di menit yang ke-12 barusan. Yap, ini adalah salah satu Lord yang mungkin bisa menekan lagi tempo permainan yang udah dihajar habis-habisan oleh pemain dari Blacklist. Dan mereka bisa memaksakan itu. Ada count apart memory keluarkan. Pin sudah memiliki rumputnya kembali. Kenapa? Karena area defensif mereka sudah semakin luas lagi. Semakin banyak rumput yang bisa menjadi tempat pelindungan dari Pin. Belum lagi keluar altarnya. Dan juga Magic Sentry sekarang dikeluarkan di area tengah. Harusnya inner turret ini bisa dihancurkan. Ditambah ini untuk sekarang Skylar sudah punya Athena Shield. Jadi kayaknya Haji tidak akan menjadi masalah bagi Skylar di beberapa menit ke depan. Yap, Wise-nya di atas masih mendapatkan healingan yang sangat cukup dari Venus. Dan Araki Hoshi mereka mulai membalikan keadaan.
Ada 1 ataupun 2 sampai dengan 3 wave minion sudah terlihat dan mereka sudah mulai untuk mengatur itu semuanya. Masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat split push di area top lane. Sekarang nggak akan kita lihat seperti split push di area top lane karena kebetulan Lordnya ada di area top lane. Yap. Sementara dari arah timnya sendiri juga mereka bermain cukup safety. Gak terburu-buru dengan Lord yang udah di enhance. Mereka bisa aja untuk maksa base turret di bagian top lane. Tapi mereka lebih milih untuk safety dulu. Mereka menguasai zona-zona di sekitar Lord dan siap untuk pertempuran selanjutnya. Oke, ini dia akankah menjadi pertempuran selanjutnya karena R7 benar-benar menjadi satu pengganggu yang sangat-sangat handal sekali. Hajinya dikejar ke bagian belakang, ada Aegis yang tercipta. Tapi Haji mendapatkan healingan yang cukup pula, ke Altan dikeluarkan di bagian belakang. Edward yang berjuang seorang diri kita bisa mengganggu lagi bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Kyoshi. Wise-nya sendirian di area tersebut, tapi masih ada satu flicker tadi yang memang membuat ada satu orang yang memang berhasil sama di area tersebut, tapi Edward yang malah langsung menggetok dan mulai maju. Akankah ini menjadi satu daya dobrak tambahan yang dimiliki oleh Blacklist International? Kenapa? Karena 2 player dari arah Kyoshi tumbang di area ini. Wah, mereka harus mundur untuk defense di arah bottom lane, di arah top lane maksudnya. Mereka nggak boleh terburu-buru lagi. Menyisakan 3 pemain masih bisa untuk bersihin minion yang ada di bottom lane dan untuk mainin lane night Prof. Ya, ditambah dengan kayaknya nggak bakal semudah itu untuk mendobrak bagaimana pertahanan dari arah Kyoshi ketika ada Clay sebagai Faramis yang masih memiliki stack yang begitu banyak untuk memanfaatkan bagaimana time death yang dimiliki oleh satu sosok Faramis di late game seperti ini. Lihat aja tadi di menit 17, dia hanya tumbang sekitar 3 detik saja. Dan itu tidak terlalu lama, tapi untuk nanti ke depannya Clay harus memperhatikan posisinya agar tidak terpick off lagi karena setelah ini pasifnya pecah. Dan disitulah Clay tidak memiliki pasif yang banyak seperti di menit 17 barusan. Dan informasi yang paling penting Haji udah gak punya flicker. Ini makanan empuk untuk R7 dan ya ketika memang R7 bisa masuk ke arah Hajinya itu bakal jadi bencana banget buat Black. Tapi di satu sisi Clay juga nggak punya flicker lagi karena tadi di tengah-tengah pertempuran tersebut Clay pun udah mengeluarkan flickernya. Ini pun akan menjadi informasi yang harus mereka tutupin sebaik-baiknya agar tiap pertempuran nanti yang terjadi dari Clay bisa mendapatkan positioning yang sangat-sangat baik. Lord akan memberikan jalan untuk itu semua. Lord akan membuat mereka semua berkumpul di area ini. Lord akan membuat mereka melakukan pertarungan karena Finn-nya sudah mulai maju ke bagian depan, tapi Finn dengan sedikit SP-nya masih mencoba untuk memaksakan ada di bagian depan, tapi untungnya ada lagi ke Alta yang dikeluarkan. Ada beberapa source kill yang dikeluarkan, tapi Wise-nya pun tidak tumbang dan ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Benar-benar karena ini Blacklist bisa untuk ngebuka visionnya lagi. Tapi mereka juga nggak boleh terburu-buru. Ada Skylar dengan DPS pasti. Basic attack dari Cloud yang sudah punya item itu udah nggak bisa diremehkan lagi, Pak. Ya, apalagi untuk 2 hero seperti Blue dan juga Fredrin yang di sini benar-benar akan menjadi korban dari Skylar dengan attack speed yang begitu kejam. Untuk stack-nya, efek slow-nya dan jangan lupakan juga item yang untuk saat ini menjadi favorit Fortune Side. Tentu hal tersebut akan mendobrak bagaimana lini pertahanan depan dari Blacklist International. Oke, Finn immortalnya pecah, ada Edward, tapi untuk kali ini Albert seperti akan langsung nyuekin aja karena Haji yang terdapatkan di bagian belakang. Dan benar saja ada 2 player yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International langsung dihancurkan begitu saja karena Pedus terjebak sendirian dan benar-benar menjadi korban dari Arkeologi plus Lord. Terbuka lebar untuk kali ini, tapi akankah mereka ke area Lord atau mereka akan langsung kehajar karena best dari Blacklist International. Wow, ini kayak bakal diterobos habis. 5 lawan 2. Nestaret kehilang. Gagal. Masih ada Immortal bisa untuk bertahan kali ini. Winter Traction pun tidak bisa menyelamatkan Edward. Base-nya mulai terbuka dan RRQ memegang kendali di game ini. Oke, Wise-nya berjuang saudara diri. Ada satu wave minion lagi. Akankah dia bisa mempertahankan karena Immortal. tidak ada waktu yang cukup banyak. Langsung dihilangkan. Game pertama milik Arkeologi. Wow, dengan kemenangan yang cukup dramatis. Dengan early game yang tidak terlalu baik. Namun bisa untuk ditahan sampai mid game dan